Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera, terutama khususnya bagi siswa-siswi saya kelas 11 TSM. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang komponen-komponen mekanisme katup. Dan materi intinya adalah perawatan berkala mekanisme katup. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi komponen sistem mekanisme katup. Kedua, siswa dapat menyebutkan fungsi komponen mekanisme katup. Mekanisme katup adalah sistem yang menggerakkan katup di mesin. Mekanisme katup menghubungkan poros engkol ke poros nok. Poros memiliki lob yang akan menekan katup saat berputar. Saat lob menekan katup, katup akan terbuka, dan saat lob tidak menekan katup, katup akan tertutup. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, mekanisme katup membutuhkan beberapa komponen-komponen. Komponen utama itu antara lain sebagai berikut. Katup ataupun klep. Katup hanya digunakan pada mesin 4 langkah, sedangkan mesin 2 langkah tidak menggunakan katup. Katup terpasang di kepala silinder. Fungsi katup untuk membuka dan menutup ruang bakar. Ada 2 macam katup, yaitu katup masuk dan katup buang. Katup masuk berfungsi membuka dan menutup saluran masuk, sedangkan katup buang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran buang. Kerja katup diatur oleh poros nok atau asklep yang digerakkan oleh poros engkol. Poros nok dihubungkan dengan poros engkol menggunakan rantai roda gigi atau disebut juga timing chain. Putaran poros nok dibuat hanya setengah dari putaran poros engkol. Katup biasanya terbuat dari bahan yang sangat kuat dan ringan. Tujuannya mampu menahan tekanan kompresi dan tekanan pembakaran di dalam silinder. Katup yang terlalu berat membuat kerja mekanisme katup berat dan mengurangi nilai efisiensi gesekan mesin. Katup masuk berdiameter lebih besar dibandingkan katup buang. Dengan diameter yang lebih besar, diharapkan efisiensi volumetrik silinder lebih besar daripada katup buang. Katup juga memiliki celah katup yang harus diperiksa dan disetel secara berkala. Pada umumnya, celah katup masuk lebih sempit daripada celah katup buang. Yang kedua adalah pegas katup ataupun peer klep. Pegas katup berfungsi untuk mengembalikan posisi katup setelah menekan katup oleh poros nok selesai. Pegas katup terpasang di bagian luar batang katup. Pegas katup dibuat dari baja yang kuat, elastis, tahan panas, dan tidak mudah berubah bentuknya. Tegangan pegas katup harus mampu mencegah katup yang mengambang saat putaran tinggi. Maksud dari mencegah katup yang mengambang adalah mencegah
katup agar cepat menutup pada putaran tinggi. Katup mengambang ataupun floating terjadi apabila katup sudah tidak tertekan poros knock, tetapi terlambat menutup karena gaya kelembaman pegas. Katup yang mengambang sangat berbahaya karena jika tidak segera menutup akan bertabrakan dengan piston. Ketiga, valve gate atau bos katup. Valve gate yang biasa disebut juga di bengkel adalah bottle clap, adalah tempat batang katup bergerak yang bentuknya berupa silinder. Valve gate juga difungsikan sebagai pendinginan katup yang dilakukan oleh sirkulasi campuran udara dan bahan bakar. Udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam silinder temperaturnya lebih dingin dan dapat mendinginkan komponen katup saat melewatinya. Poros knock atau asclep. Poros knock berfungsi mengatur buka tutup katup. Poros knock berbentuk poros yang memiliki profil atau bentuk atau tonjolan yang disebut lob. Bentuk lob ini menentukan durasi dan tinggi angkatan katup. Semakin tinggi puncak lob, semakin besar juga tinggi angkatan katupnya. Pada sepeda motor biasanya menggunakan satu poros knock yang bertipe SOHC. SOHC adalah single overhead cam, berarti asclepnya satu ataupun poros knocknya satu. Contohnya di mesin sepeda motor Supra, Grand, Vega R, dan jenis sepeda motor bebek lainnya. Dan ada dua poros knock juga di sepeda motor yang bertipe mesin DOHC, seperti pada contohnya sepeda motor Satria FU 150 dan CBR 150. Sepeda motor berjenis DOHC tersebut mempunyai dua poros knock, satu untuk knocken in dan yang kedua untuk knocken X. Kelima, timing chain atau juga disebut rantai timing. Mayoritas sepeda motor menggunakan rantai untuk meneruskan putaran poros engkol ke poros knock. Rantai ini dinamakan timing chain. Timing chain berada dalam mesin dan letaknya di sisi samping mesin. Ketegangan timing chain harus dalam keadaan idealnya. Jika tidak, timing chain ini bisa tidak tepat pada waktunya, maka akan terjadi tabrakan antara katup dengan